Anak-anak yang saya kasih dan saya banggakan, selamat berjumpa kembali dengan Pak Swas. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Kita bersyukur bahwa mulai hari ini anak-anak sudah masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, yaitu masuk ke jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekarang sudah diterima di SMP Kristen Satya Wacana. Anak-anak sudah bukan lagi siswa SD, sudah naik satu tingkat ke jenjang SMP. Oleh karena itu harus ada perubahan-perubahan sehingga nampak bahwa anak-anak sudah makin dewasa. Mari bersama dengan Bapak Ibu Guru di SMP Kristen Satya Wacana berlomba-lomba untuk meningkatkan prestasi, mengembangkan talenta, menempa kedisiplinan diri, dan mengembangkan karakter di bawah bimbingan Bapak Ibu Guru di sekolah. Nah, anak-anak dalam minggu ini anak-anak akan melaksanakan kegiatan yang disebut Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Kegiatan ini dimaksudkan agar anak-anak bisa memahami tentang kegiatan-kegiatan sekolah, mulai dari kegiatan pembelajaran, kemudian kegiatan-kegiatan OSIS, kegiatan-kegiatan ekstra, dan juga cara-cara belajar, metode-metode belajar, kemudian sistem yang akan dipakai di dalam pembelajaran, sehingga harapannya nanti ketika pembelajaran sudah dimulai, anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Gitu ya. Jadi anak-anak akan mengawali pembelajaran di sekolah kita SMP Kristen Satya Wacana ini dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Apa itu? Mari kita ikuti bersama. Nah, saat ini Pak Swas ingin menjelaskan tentang visi misi SMP Kristen Satya Wacana Salatiga. Apa itu visi misi SMP Kristen Satya Wacana? Nah, kita lihat kata visi. Mungkin anak-anak sudah sering mendengar kata visi, baik di sekolah dasar kemarin, atau di rumah, atau di kantor-kantor. Hampir semua menuliskan tentang visi misi mereka. Demikian juga sekolah kita mempunyai visi dan misi sendiri. Apa pengertian visi? Nah, anak-anak yang saya banggakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian visi adalah penglihatan, pengamatan, pandangan atau wawasan ke depan. Jadi, kalau kita lihat seperti gambar yang ada, itu adalah gambar visi atau penglihatan pemandangan yang jauh gitu ya. Nah, demikian juga visi, artinya sekolah melihat ke depan itu seperti apa. Pandangan jauh ke depan itu nanti akan bagaimana. Wawasan ke depan, masa depan itu bagaimana. Lalu tentu saja harapan sekolah tentang masa depan anak-anak itu bagaimana. Itulah yang disebut visi. Jadi sekali lagi, visi adalah pandangan sekolah tentang masa depan para peserta didik ini mau dibawa kemana. Harapannya seperti apa sehingga nanti anak-anak bisa memahami, oh kalau saya nanti lulus SMP dari SMP Kristen Satya Wacana, itu saya harus
bersikap begini-begini, mampu begini-begini, dan seterusnya. Itu adalah visi dari sekolah. Nah, sekarang kita akan lihat visi SMP Kristen Satya Wacana itu seperti apa. Nah, di dalam kurikulum sekolah, maka visi SMP Kristen Satya Wacana berbunyi demikian. Unggul dalam layanan, santun dalam sikap atas dasar iman dan kasih untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter kuat. Agak panjang ya. Sekali lagi, visi SMP Kristen Satya Wacana adalah unggul dalam layanan, santun dalam sikap atas dasar iman dan kasih untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter kuat. Itulah visi SMP Kristen Satya Wacana. Nah, sehingga SMP Kristen Satya Wacana untuk memberikan semangat kepada seluruh anggota atau keluarga sekolah mempunyai moto yang disingkat strong atau kuat gitu ya. Nah, strong itu apa? Strong itu singkatan dari bahasa Inggris ini anak-anak yang bisa menerjemahkan silakan. Yang pertama adalah sophisticated, kemudian thoughtful, religious, obedience, nasionalis, dan good personality. Itu adalah strong. Ya, mulai sekarang dihafalkan ya. Moto sekolah kita adalah strong, sophisticated, thoughtful, religious, obedience, nasionalis, dan good personality. Apa itu? Anak-anak sudah tahu? Iya. Sophisticated adalah canggih atau mutakhir gitu ya. Canggih atau mutakhir. Nanti akan Pak Swas jelaskan satu persatu. Kemudian thoughtful itu yang dimaksud adalah bijaksana. Religious itu beriman. Kemudian obedience itu taat atau setia. Nasionalis adalah cinta tanah air, dan good personality adalah berkepribadian yang baik. Nah, itulah moto sekolah kita untuk mencapai visi itu adalah strong. Jadi SMP Kristen Satya Wacana strong gitu ya. Bisa anak-anak bisa membuat yel-yel tentang sekolah kita SMP Kristen Satya Wacana strong. Baik, kita akan lihat satu persatu anak-anak sekalian. Yang pertama adalah S, sophisticated atau canggih, mutakhir. Nah, dalam masa pandemi seperti sekarang ini anak-anak, mungkin anak sudah mengalami ketika masih di sekolah dasar, pembelajaran tidak dapat dilaksanakan di kelas atau di sekolah, tetapi menggunakan pembelajaran jarak jauh atau online. Nah, tentu ketika menggunakan pembelajaran jarak jauh, alat yang digunakan adalah biasanya ya laptop, kemudian HP atau komputer atau alat-alat yang lain. Itu semua adalah alat-alat berbasis teknologi. Sehingga di dalam visi misi yang diterjemahkan dengan strong tadi, anak-anak diharapkan setiap peserta didik mampu menggunakan teknologi-teknologi itu. Jadi nanti diharapkan setiap peserta didik, setiap anak mampu paling tidak mengoperasikan HP sebagai alat di dalam pembelajaran. Kemudian pasti juga anak-anak akan menggunakan laptop dalam kegiatan, atau kalau di rumah tidak ada laptop mungkin komputer yang disambung ke jaringan WiFi. Pembelajaran di SMP Kristen Satya Wacana pasti akan menggunakan teknologi-teknologi itu
karena seperti anak-anak ketahui, sampai sekarang belum boleh melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas. Jadi sekali lagi, semboyan sekolah lab yang pertama adalah setiap peserta didik harus mampu menggunakan teknologi-teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana kalau tidak mempunyai alat-alat seperti itu? Ya, nanti bagi anak-anak yang terpaksa tidak mempunyai alat-alat, nanti akan difasilitasi oleh sekolah. Bisa belajar di sekolah, di laboratorium komputer, sehingga anak-anak harus tetap dapat menguasai cara-cara untuk menggunakan komputer, untuk membuka internet, dan seterusnya. Begitu ya. Yang kedua, apa tadi? Thoughtful atau bijaksana. Nah, anak-anak sekalian, pada masa pandemi seperti sekarang ini, tentu anak-anak harus mempunyai sikap yang bijaksana. Apa itu bijaksana? Bijaksana adalah dapat menimbang, dapat memikirkan apa yang baik, apa yang aman, apa yang dapat dilaksanakan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan begitu. Itu bijaksana. Seperti sekarang ini banyak ketentuan-ketentuan, terutama ketentuan protokol kesehatan. Ketika pergi harus menyiapkan masker, harus menyiapkan hand sanitizer, dan seterusnya, menjaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan seterusnya. Itu membutuhkan kebijaksanaan. Nah, anak-anak peserta didik dari SMP Kristen Satyawacana juga harus bisa melaksanakan kegiatan itu secara bijaksana, tahu sekarang sedang di mana, bersama siapa, kegiatannya apa, harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Jangan sampai anak-anak atau siswa-siswa atau peserta didik dari SMP Kristen Satyawacana tidak tahu ketentuan 5M. Nah, itu kan nanti memalukan. Oleh karena itu, anak-anak harus secara bijaksana belajar tentang segala sesuatu. Belajar bisa dari tokoh-tokoh. Misalnya dalam Alkitab ada tokoh Raja Sulaiman, gitu ya. Kemudian tokoh-tokoh internasional ada Mahatma Gandhi dan seterusnya. Di tokoh-tokoh di Indonesia juga banyak sekali. Nah, anak-anak bisa belajar dari buku, dari internet tentang tokoh-tokoh yang mengajarkan tentang kebijaksanaan. Berikutnya adalah R, religius atau beriman. Nah, dalam situasi seperti sekarang ini, tentu kita mengandalkan perlindungan, mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Karena pandemi seperti sekarang ini kita tidak tahu, karena virusnya tidak nampak, tiba-tiba orang bergejala sakit, dan kita tahu banyak juga korban-korban yang sudah akibat dari pandemi COVID. Nah, oleh karena itu kita kembalikan segala sesuatu kepada kekuasaan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, tentu saja beriman itu caranya adalah rajin beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Walaupun sekarang tidak boleh beribadah ke gereja, tidak boleh beribadah ke masjid, tidak boleh beribadah ke vihara dan seterusnya, tetapi di rumah tetap harus melaksanakan kegiatan ibadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, membaca renungan dan seterusnya, sehingga anak-anak tidak terombang-ambing oleh berbagai hal yang ada di sekitar kita. Rajin beribadah, rajin berdoa itu adalah
modal utama di dalam menghadapi segala sesuatu. Kita serahkan permasalahan kita serahkan lingkungan kita masa pandemi ini, kita doakan supaya segera selesai sehingga pembelajaran tatap muka segera dapat dilaksanakan. Dan begitu, anak-anak bisa bertemu dengan teman-teman, anak-anak bisa bertemu dengan guru di sekolah, bermain, belajar bersama. Itu semua kalau kita semua serahkan pada Tuhan, pasti Tuhan akan segera menghentikan pandemi COVID ini di sekitar kita. Berikutnya, obedience, taat atau setia. Nah, anak-anak yang saya banggakan dan saya kasihi, taat dan setia ini taat kepada siapa? Nah, yang pertama tentu sebagai anak-anak kita tentu harus taat, setia, dan patuh kepada orang tua. Itu syarat mutlak. Setiap anak-anak harus taat dan setia, patuh kepada orang tua. Karena orang tualah yang memelihara kita, membesarkan kita, bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita, kan begitu. Tidak boleh ada anak yang berani pada orang tua. SMP Kristen Satyapa Kencana mengajarkan supaya anak-anak taat, setia, dan patuh pertama-tama tentu pada orang tua. Berikutnya tentu karena sebagai pelajar juga harus taat dan patuh setia kepada Bapak Ibu guru. Karena nanti di dalam bimbingan pembelajaran, bimbingan karakter, anak-anak akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Sehingga juga bukan hanya kepada orang tua tetapi juga kepada guru, Bapak Ibu guru di sekolah, kemudian juga kepada pemimpin-pemimpin kita. Nah, pemimpin kita itu kan banyak ya, mulai dari tingkat RT, ketua RT, kemudian Pak RT, Pak Lurah, dan Bapak Ibu Lurah, kemudian wali kota, gubernur, kan juga harus taat dan setia kepada, patuh pada apa yang ditetapkan. Misalnya seperti sekarang ini Pak Gubernur menyatakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM gitu. Ya harus taat, harus dipatuhi. Itu bukti bahwa kita taat dan patuh kepada pemimpin kita, bukan semaunya sendiri. Wah, itu kan Pak Gubernur yang bilang ya tidak boleh begitu kan. Jadi seperti di Salatiga kemarin perintah Pak Wali Kota untuk ada kegiatan 1 hari di rumah saja, ya kita patuhi. Nah, seperti itulah yang menunjukkan bahwa kita taat dan patuh pada orang tua, pada guru, pada pemimpin-pemimpin kita. Melalui pembelajaran di SMP Kristen Satya Wacana, anak-anak pasti nanti akan dibimbing supaya bisa menunjukkan dan meningkatkan sikap ketaatan, kepatuhan kepada orang tua, kepada guru, kepada pemimpin, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, berikutnya anak-anak, karena kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia, sikap yang berikutnya adalah N, nasionalis atau cinta tanah air. Nah, bagaimana kita menunjukkan sikap cinta kepada tanah air? Nah, anak-anak sekalian, di dalam kegiatan-kegiatan sekolah pasti akan ditunjukkan atau dibimbing bagaimana kita cinta kepada tanah air kita. Bisa melalui kegiatan upacara. Nah, walaupun sekarang kegiatan upacara terhenti karena harus belajar di rumah, tetapi nanti ketika sudah bertatap muka di sekolah, maka melalui kegiatan-kegiatan upacara, kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Nasional, itu kita menunjukkan sikap kita cinta tanah air. Juga bisa melalui kegiatan kepramukaan. Nanti akan dilatih kedisiplinan, untuk kemudian cinta kepada tanah air. Bagaimana caranya? Ya tentu sebagai pelajar, kalau cinta kepada tanah air, mestinya belajar sungguh-sungguh, meningkatkan prestasi sehingga menjadi penerus bangsa yang siap untuk menggantikan para pendahulu, gitu ya. Jadi nasionalis
sikap cinta kepada tanah air, sikap berdisiplin mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan cinta tanah air yang tadi saya sebutkan. Ada upacara, ada peringatan-peringatan hari besar nasional, itu harus diikuti dengan baik. Nah, yang terakhir adalah G atau good personality. Apa itu, anak-anak? Nah, pada akhirnya anak-anak harus bisa meningkatkan, belajar untuk mempunyai sikap pribadi yang baik. Sikap pribadi yang baik itu bagaimana? Sikap pribadi yang baik itu ditunjukkan dengan perilaku dalam kehidupan bersama. Ya, kalau anak-anak dalam kehidupan bersama itu dalam kegiatan berteman, bersahabat. Berkepribadian yang baik artinya di dalam komunitas, di dalam kelompok itu anak-anak tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain, tidak boleh menganggap yang lain itu lebih rendah, kemudian meninggikan diri sendiri, kan gitu. Jadi sikap pribadi yang baik ditunjukkan dengan cara-cara berteman yang baik, bersahabat dengan yang baik, santun di dalam kata-kata, di dalam pembicaraan, lalu tidak membeda-bedakan, tidak pernah membuli atau melakukan kekerasan kepada sesama, kan gitu. Jadi berkepribadian baik itu bisa nanti dilaksanakan di dalam kegiatan belajar, berteman, bergaul dengan sesama teman, atau juga melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Sikap santun selalu harus dijunjung tinggi. Terlebih sikap santun ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, untuk pada orang tua, pada guru, pada sesama kita, tetangga kita yang lebih tua, mestinya harus menghormati. Nah, itulah sikap kepribadian yang baik. Semua itu hanya bisa dilatih, dicapai dengan latihan. Kalau tidak pernah latihan ya tidak bisa mencapai kepribadian yang baik. Melalui latihan, melalui contoh-contoh itu kita bisa belajar bagaimana kepribadian yang baik itu bisa kita wujudkan. Nah, anak-anak, kita sudah mengerti tentang visi SMP Kristen Setia Wacana yang tadi. Kemudian juga anak-anak sudah memahami apa yang menjadi harapan sekolah, jadi melalui moto strong, gitu ya. Nah, bagaimana penerapannya di dalam kegiatan sekolah, anak-anak sekalian? Keberhasilan visi sekolah tadi dapat dicapai melalui beberapa kegiatan atau beberapa indikator. Yang pertama adalah melalui kegiatan kurikulum di sekolah. Kurikulum itu artinya semua kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, baik itu pembelajaran, baik itu kegiatan ekstra, atau kegiatan-kegiatan perayaan dan seterusnya, itu namanya kurikulum. Jadi anak-anak akan dibimbing untuk menjadi strong tadi itu melalui kurikulum. Di dalam kelas ya harus taat, harus canggih, harus taat, harus beriman, harus bijaksana, kan begitu. Semua itu dilaksanakan di dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang masuk dalam kurikulum namanya. Kemudian juga diharapkan anak-anak bisa meningkatkan prestasi di dalam belajar mengajar. Nanti pasti ada ulangan harian, ada penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian, dan seterusnya. Itu di dalam kegiatan belajar mengajar dan penilaian. Tunjukkan prestasi, tunjukkan peningkatan-peningkatan nilai, sehingga anak-anak bisa mencapai nilai yang maksimal di dalam kegiatan pembelajaran. Juga nanti ada kegiatan-kegiatan non-akademik, misalnya
kegiatan-kegiatan ekstra, itu semua dimanfaatkan untuk mengembangkan karakter. Nah, kalau nanti pandemi sudah berlalu dan tatap muka bisa berlangsung, nanti akan ada banyak kegiatan ekstra. Tetapi sementara ini, nanti ketika anak-anak sudah mulai pembelajaran, maka kegiatan ekstra pramuka nanti akan dilaksanakan. Jadi itu kegiatan ekstra itu bisa dipakai untuk melatih kedisiplinan, melatih kemandirian, melatih kebersamaan. Jadi ada kepribadian yang baik, kedisiplinan, kebijaksanaan itu bisa dilatih melalui kegiatan kepramukaan. Nah, itu anak-anak, itu adalah visi SMP Kristen Satya Wacana. Nah, sekarang kita masuk kepada misi. Apakah misi itu? Ya. Anak-anak yang saya kasih dan saya banggakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian misi adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukan demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya. Jadi misi itu adalah tugas yang dilaksanakan sebagai suatu kewajiban. Jadi dari misi tadi pasti ada tugas-tugas yang dilaksanakan. Kalau visi itu kan hanya pandangan, harapan. Harapan bisa tercapai kalau ada diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata. Itulah misi. Jadi tadi misi itu kegiatan-kegiatan yang dipakai untuk mendukung atau mewujudkan visi. Nah, bagaimana tentang misi sekolah kita, misi SMP Kristen Satya Wacana? Tentu tadi melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jadi kurikulumnya yang terus disempurnakan setiap tahun. Kurikulum yang sekarang itu dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh karena kondisi pandemi. Sehingga itu harus diperbarui terus, kemudian cara-caranya juga harus diperbarui, teknologinya juga harus diperbarui karena situasi menuntut demikian. Nah, sehingga anak-anak pun juga harus bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan apa yang bisa untuk mencapai harapan tadi, menjadi anak yang berprestasi, menjadi anak yang santun dan seterusnya. Itu melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran. Di samping itu, sekolah juga mengembangkan sistem-sistem yang dipakai untuk mendukung kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi misalnya internet ya dikembangkan, kemudian metode mengajar, cara-cara mengajar, terutama dalam masa pembelajaran jarak jauh ini terus dikembangkan. Bagi anak-anak kelas 7 yang baru, ini nanti akan memakai model pembelajaran baru yang namanya Moodle. Nanti akan diajarkan oleh Bapak Ibu Guru bagaimana caranya. Mungkin kalau di SD, pembelajaran masih menggunakan WA atau Google Classroom atau penugasan-penugasan langsung ya. Tetapi mulai di SMP kita ini nanti anak-anak akan diperkenalkan cara-cara baru untuk kegiatan pembelajaran. Nah, pertanyaannya anak-anak sekalian, sekarang anak-anak sebagai peserta didik, sebagai anak di dalam keluarga, sebagai anggota keluarga, sebagai siswa di sekolah, pertanyaannya apa yang menjadi visi dan misi kalian? Harapan kalian itu apa dengan sekolah? Secara khusus, anak-anak masuk ke SMP Kristen Satya Wacana itu harapannya apa? Pasti harus ada harapan-harapan atau cita-cita. Sederhananya adalah cita-cita. Visi itu sederhananya adalah cita-cita. Apa cita-cita anak-anak sekalian ketika masuk di SMP Kristen Satya Wacana? Jangan sampai, wah ini hanya disuruh papa mama melanjutkan sekolah, ya jangan sampai. Itu nanti tidak akan ada prestasi karena tidak punya cita-cita. Setiap anak-anak harus punya cita-cita, harus punya harapan.
dengan bersekolah ini mau apa, saya mau dapat apa, saya harus bisa apa. Mulai sekarang pikirkan visi misi, sehingga saya pengen berprestasi di bidang akademik, misalnya juara matematika, juara IPA, juara IPS, atau bidang yang lain. Saya pengen mengembangkan talenta bernyanyi, mengembangkan talenta menggambar, melukis, ya semua saja kembangkanlah di sekolah ini. Itu visi atau cita-cita yang harus dimiliki oleh setiap anak. Jangan takut, jangan merasa rendah diri ketika teman saya kok pandai, pintar matematika, saya kok tidak masalah. Masing-masing mempunyai talenta sendiri-sendiri. Kembangkan diri sendiri sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada kalian. Nah, itu anak-anak visi dan misi SMP Kristen Satya Wacana. Nah, Pak Swas berharap mulai sekarang anak-anak sudah bisa memahami visi misi SMP Kristen Satya Wacana melalui moto strong, gitu ya. Sehingga anak-anak bisa terus mengingat strong harus jadi siswa SMP Satya Wacana harus strong. Nah, itu kan strong nanti bisa dipelajari selanjutnya. Akhirnya Pak Swas mengucapkan selamat datang di SMP Kristen Satya Wacana. Raih prestasi, jadilah pelajar Pancasila yang berbudi luhur dan disiplin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat untuk anak-anak semua.